Nah, persoalannya adalah hari ini semangat sekularisme memisahkan urusan agama dengan urusan negara itu sangat dominan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim rahimahullah, ketemu kembali dalam Bincang Peduli, sebuah channel yang akan membahas tentang problematika umat sekaligus solusi terhadap berbagai problematika yang terjadi, tentunya dengan sudut pandang Islam. Pada sesi kali ini saya peran pengganti host. Saya Muhammad Irfan. Saya didampingi oleh seorang tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, tokoh dari berbagai era, mulai dari era Orde Baru, beliau adalah aktivis Orde Baru, kemudian era reformasi, sekaligus sebagai pelaku dan tokoh di era reformasi, termasuk sampai hari ini. Kita sapa dulu, kita sebut beliau dengan Bang Ka'ban. Apa kabar Bang Ka'ban? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Alhamdulillah, berkah, sehat. Terus semangat? Tetap wajib. Wajib semangat. Jangan pernah lelah dalam menyampaikan kebenaran. Amin. Amin, amin. Insyaallah. Alhamdulillah kami juga dibersamai oleh aktivis-aktivis dakwah dari Forum Sinergi Muslim. Ada Ustadz Imam Syafi'i. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terus berdakwah? Insyaallah semangat. Bersama juga Haji Ray Iskandar. Sehat Bang Haji Ray? Siap bro, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat, Iya. tetap dakwah. Tetap dakwah. Sobat Muslim rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita memasuki bulan Agustus. Di bulan Agustus ada momentum yang luar biasa bagi negeri Indonesia dan bagi kita bersama, karena kita hari ini tinggal di negeri Indonesia, yaitu momentum kemerdekaan. Maka tema hari ini kita akan membahas tentang refleksi 80 tahun Indonesia Merdeka. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, nanti ada beberapa sesi ya, karena kupasan kita akan sangat panjang, maka kemudian kita akan penggal-penggal. Sesi kali ini mungkin kita bicara tentang politik dan pemerintahan. Tentunya sekali lagi kita bahas dari sudut pandang Islam. Baik, saya ke Pak Ka'ban dulu nih. Menurut Pak Ka'ban, Bang Ka'ban ya, menurut Bang Ka'ban supaya lebih semangat gitu, bagaimana Abang melihat peran umat Islam dan tokoh-tokoh kaum muslimin dalam perjuangan kemerdekaan sampai hingga usia kemerdekaan itu 80 tahun hari ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kaum muslimin Indonesia ini berkewajiban bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan bagaimana untuk melaksanakan amanat kemerdekaan itu kepada mayoritas penduduk muslim Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mensyukur itu Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita semuanya. Nah, seluruh masyarakat, saya ingin mengingatkan, seluruh komponen bangsa ini, saya mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah satu proses perjuangan yang panjang, ya, dari satu situasi yang tidak menguntungkan karena masuknya ya nuansa ekspansi ya, kaum kolonial ya. Dan pada waktu para kolonial ini berawal adalah ekspansi bisnis ya. Jadi kita harus paham ya, saya ingin mengajak kita semua bahwa negeri ini dulu
diawali dengan ekspansi kolonial bisnis yang disebut dengan kaum POC itu. Nah, kaum POC masuk, kemudian ke seluruh wilayah Nusantara ini, karena waktu itu Indonesia belum ada. Ya. Nah, jadi Indonesia belum ada, yang ada adalah wilayah Nusantara, dan seluruh wilayah Nusantara ini mayoritas daerah-daerah itu adalah dipimpin para sultan-sultan. Itu sebelum merdeka Ya. sudah dipimpin. Ya, jadi pada waktu ekspansi kolonial itu masuk, hampir seluruh wilayah Nusantara ini dikuasai oleh para sultan-sultan. Nah, jadi ini adalah cikal bakal. Ya. Nah, cikal bakal dari bagaimana masyarakat di wilayah Nusantara ini melakukan konsolidasi dengan situasi datangnya kaum kolonial yang cenderung memecah, ya, memecah hampir seluruh kesultanan itu di wilayah Nusantara itu terbelah, ya, karena memang politik kolonial itu adalah divide, ya, memecah. Gitu. Nah, kita harus lihat bahwa pada perjalanan yang cukup panjang sejarah itu, ya, kita bisa lihat bagaimana di 1928, ya, itu seluruh komponen-komponen dari berbagai macam daerah-daerah berkumpul untuk membuat kesepakatan melihat masa depan wilayah Nusantara ini dengan konstelasi politik global pada zaman itu, gitu kan, sehingga terikrar. Nah, ini saya kira kita harus tahu bahwa terikrar bahwa satu bangsa, ya, satu tanah air, satu bahasa. Nah, ini tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri, karena mayoritas itu adalah kaum muslimin, maka sebenarnya dengan tidak mengabaikan, ya, tidak mengabaikan sama sekali saudara-saudara kita yang lain, tapi mayoritas, ya, mayoritas yang berkumpul membentuk bangsa ini, yang mempersatukan bangsa ini adalah kaum muslimin. Jadi pertanyaan tadi itu saya katakan bahwa kita kaum muslimin Indonesia ini adalah pemersatu bangsa bersama-sama dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang lain, ya, gitu kan. Tapi mayoritas, ya, mayoritas dia adalah Muslim. Karena apa? Karena Islam mengajak kita untuk bersatu menghadapi kolonial, gitu loh. Nah, jadi bahasa satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia itu adalah sebuah sumbangsih dari seluruh aktivis-aktivis gerakan bangsa ini yang mayoritas Muslim, dan Islam itu mengajak pada bersatu untuk menghadapi kaum kolonial. Nah, jadi saya kira ini adalah kontribusi yang sangat besar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah merdeka ini kemudian kontribusi yang sangat besar itu signifikan, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pendiri bangsa? Ya, saya kira ini proses perjalanan. Ya. Jadi kalau tadi digarisbawahi punya kontribusi yang sangat besar karena memang muslimnya mayoritas. Nah, penglihatan abang nih, kontribusi setelah merdeka sampai usia kemerdekaan itu 80 tahun, apakah kontribusinya masih sebesar? Terutama dari sisi mengisi. Jadi bukan hanya sekedar jumlahnya yang mayoritas, tetapi juga kebijakan-kebijakannya itu lebih bernuansa spirit keimanan kaum muslimin. Ya, jadi memang 80 tahun ya Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, jadi kita harus paham juga bahwa Indonesia ini baru 80 tahun. Baru 80 tahun. Bukan sudah. Belum, baru 80 tahun. Nah, ini proses membentuk Indonesia itu ini baru 80 tahun. Ya. Nah, kalau pertanyaan jadi apakah kaum mayoritas itu sudah merasakan hikmat-hikmat
kemerdekaan itu, nah kita harus lihat apa yang menjadi perintah undang-undang dari kesepakatan kita berbangsa. Jadi kita sepakat itu adalah musyawarah, ya kan? Nah, musyawarah itu keputusannya adalah hukum. Ya, jadi yang namanya musyawarah keputusannya hukum. Nah, kita sepakat hari ini membangun bangsa ini. Jangan lupa spiritnya adalah tauhid. Tauhid. Nah, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kesadaran tauhid. Nah, sebelum kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu ada kalimat dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu pun diakomodir pada waktu Dekret 5 Juli 1959. Oke, kita kembali ke Undang-Undang 45 yang disahkan tahun 18 Agustus 1945, tapi dijiwai Piagam Jakarta. Apa itu jiwanya? Ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, jadi jiwa itu yang hari ini relatif tidak seperti apa yang menjadi harapan. Nah, dalam konteks ekonomi hari ini terjadi ketimpangan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi artinya siapakah yang paling menikmati dari penguatan sumber-sumber daya ekonomi? Saya kira semua orang sudah tahu, ya, bagaimana ketimpangan itu terjadi. Ketimpangan penguasaan lahan, ya, ketimpangan dan menguasai sumber-sumber daya alam yang punya nilai-nilai ekonomi, ya kan, antara badan usaha milik negara dengan pihak-pihak swasta nasional maupun swasta asing. Lalu bagaimana dengan masyarakat mayoritas? Apakah mereka bisa menikmati itu? Jadi ini tantangan setelah 80 tahun Indonesia merdeka. Dan kemudian yang paling menjadi catatan kita adalah kenapa kita negara yang sangat kaya menjadi negara penghutang. Jadi saya ingin sampaikan pada seluruh halayak, seluruh para kaum cendekia, kaum intelektual, ya, para guru-guru besar di Republik ini, ya, ingat, ya, hutang resmi negara itu tembus di angka 9.000 triliun, ya, 9.000 triliun. Nah, itu hutang pokok. Hutang pokok belum bunga. Itu hutang pokok. Nah, saya ingin merefer pendapat seorang ahli yang sudah almarhum, yang dia pernah mengatakan, ya, Dr. Seritua Arif, bahwa setiap $1 yang dipinjam, ya, untuk pelunasannya selama beberapa puluh tahun, maka setiap $1 itu minimal dibayar 3, sekian kali lipat. Ya, jadi 3, sekian kali lipat. Itu bisa dibuka di buku Dr. Seritua Arif almarhum. Jadi kalau kita lihat, katakanlah kita ambil saja angka 3 saja. Itu yang resmi negara adalah 9.000 triliun. Nah, 9.000 triliun bagi 15.000, nah, itu sudah berapa ratus miliar dolar. Kali 3. Ya. Nah, kali 3. Jadi artinya 80 tahun Indonesia merdeka, per hari kita menambah hutang dari seluruh kekayaan yang kita miliki ini. Apakah ini cita-cita proklamasi kemerdekaan? Baik, jadi, Bang, itu satu menjawab contoh. pertanyaan apakah ini cita-cita proklamasi kemerdekaan, tadi Abang sudah menyinggung terkait ekonomi, terkait juga tadi hukum sebelum itu. Cuman kita akan bahas lebih detail ekonomi dan hukum itu di sesi berikutnya, Bang. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Haji Rey. Kalau dilihat tadi cita-cita para tokoh Islam yang berjuang sebelum kemerdekaan, menurut Bang Haji Rey, apakah sudah tercermin dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia saat ini, Bang? Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat sulit. Tadi saya merefer apa yang disampaikan Abang Ka'bah.
sepertinya baru cita-cita. Karena faktanya apa yang dicanangkan, apa yang dituliskan hari ini ada kecenderungan makin kesini makin berkurang. Kalau kita bisa bicara lebih jauh, harus ada pembanding. Pembandingnya apa gitu. Supaya kita bisa tahu, oh cita-cita ini bisa terwujud, harus ada pembanding. Pembanding maksud saya harus karena ini perspektif Islam, harus dibangun dengan perspektif Islam. Kenapa ini bisa seperti itu? Nah, jadi kita bisa menjadi tahu kenapa itu cita-cita itu belum terlaksana sampai hari ini. Contoh misalnya tadi, perkataan Abang itu menarik. Ini harus disyukuri, saya sepakat. Semua harus mensyukurinya. Kalau penjajah itu secara fisik sudah keluar, kita juga sudah tahu. Nah, hari ini tuh yang menjajah itu apa? Itu dulu yang paling penting. Ternyata kita baru bisa mengusir penjajah itu fisiknya. Ternyata semua pemikiran ini ditinggalkan di negeri. Apa itu pemikirannya? Kita lihat. Kenapa hari ini tadi dimunculkan tentang fakta ekonomi, tentang hutang, dan banyak lagi gitu. Nah, ternyata dari situ kalau kita melihat baru klaim saja kalau kita ingin menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi belum bisa karena dia tidak terakomodir terkait dengan sistem hari ini. Suka tidak suka, sistem hari ini itu bukan Islam. Jadi muncul perkataan itu menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau sudah Islam nggak perlu dengan ungkapan itu, karena dia tahu Islam itu seluruhnya untuk diterapkan. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya melihat perkataan syukur itu para ulama mengatakan ada dua. Syukur itu pertama disyukuri. Saat itu spontanitas kita bersyukur alhamdulillah. Ternyata yang kedua itu bertambah ketaatan gitu. Jadi kalau kita hari ini baru mengatakan alhamdulillah, misalnya naik kelas, anak kita menambah cucu, negeri ini berhasil keluar dari jeratan hutang, syukurnya iya alhamdulillah. Setelah itu apa bertambah taatnya kepada Allah. Bukan hanya rasa syukur saja. Jadi pertama kita imani rasa syukur itu dengan alhamdulillah. Yang kedua bertambah taat kita kepada Allah. Apa itu? Tidak ada perkataan taat itu selain pada syariatnya. Jadi kalau misalnya orang mengatakan saya bersyukur kemudian ketaatan itu tidak ada, itu bohong. Perkataan Al-Qurtubi menjadi menarik. Imam Al-Qurtubi seorang mufassir itu, saat orang dia taat kepada Allah itu dia mendekat gitu, bukan menjauh. Tujuannya apa? Supaya Allah berikan berkah, supaya Allah berikan sesuatu yang akan memberikan kebaikan kepada kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat bila melihat tadi, jawabannya sudah menjadi jelas. Oh, hari ini karena kita tidak menerapkan Islam. Kalau kita menerapkan Islam, insya Allah cita-cita itu berhasil, akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Tata kelola ekonomi benar, dia akan memberdayakan BUMN yang ada itu berdasarkan negara karena kepemilikan umum dan seterusnya. Tidak seperti hari ini, negara itu sepertinya ditekan untuk tidak mengatur. Seperti kita tahu dalam sistem kapitalisme hari ini, demokrasi kapitalisme hari ini, swasta itu diberikan tempat seluas-luasnya, dalam negeri ataupun asing. Jadi negara itu hanya mengatur regulasi saja. Jadi bagaimana mungkin dia akan mensejahterakan rakyat? Nah, uangnya nggak ada. Dampaknya apa? Seperti hari ini, Ustadz, pajak terus-menerus. Sampai kita miris melihatnya. Semuanya tidak ada yang tidak dipajaki. Karena uang yang besar-besar itu sudah diambil, semua diberikan dengan legalitas dari sistem yang ada. Itu mungkin sementara. Ya. Jadi cita-cita luhur pendiri negeri ini yang tadi kita bersyukur atas berkat rahmat Allah SWT, ternyata dari sisi implementasinya kan belum ya. Nah, saya sekarang beralih ke Ustadz Imam nih. Kalau Ustadz melihat nih, keterlibatan tokoh-tokoh Islam dalam sistem politik formal saat ini, baik di pemerintahan, eksekutif maupun di parlemen, itu seperti apa, Ustadz? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan Ustadz Irfan, ya, saya kira penting ya kita garis bawahi dulu tentang bersyukur tadi ya. Karena ini kita sudah merdeka ya. Kita sudah merdeka. Bagaimana kemerdekaan itu diperoleh dengan luar biasa perjuangan terutama kaum muslimin waktu itu. Tadi juga sudah jelaskan tentang peran kesultanan ya untuk mengusir penjajah itu bersama umat Islam yang ada di Indonesia. Memang kalau misalkan kita mau mundur lagi sedikit lagi, bahwa
kapan sih para penjajah itu memasuki dunia Islam, kayaknya itu juga menarik. Supaya tentang sejarah tentang negeri-negeri Islam, bukan cuma di Indonesia tapi juga negeri-negeri kaum muslimin seluruhnya itu bisa kita terbaca secara jelas. Kapan mulai negara, katakanlah kalau zaman dulu itu hanya ada satu institusi namanya khilafah. Khilafah itu mulai lemah, kemudian masuklah para penjajah yang paling awal adalah mulai dari Inggris ya, kemudian Belanda, kemudian dan seterusnya. Indonesia, katakanlah dulu malah belum Indonesia tapi Nusantara itu dijajah yang paling lama adalah oleh Belanda, kemudian dilanjutkan oleh Portugis dan Jepang. Nah, saya kira mungkin itu, tapi akhirnya semua kita tahu bahwa Indonesia telah merdeka tahun 17 Agustus 1945 itu saya kira perkara yang mesti disyukuri dulu. Termasuk bapak saya itu tentara ya. Bapak saya itu tentara, turut memperjuangkan Indonesia itu. Dulu kan saya dari Masumi, jadi tentara rakyat dulu yang saya tahu persis bahwa bapak saya itu hanya ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah. Jadi betul-betul ingin merdeka karena la ilaha illallah gitu. Jadi ini yang pertama. Kemudian kita merdeka dan kita juga tahu bahwa perannya para ulama untuk mengisi kemerdekaan itu juga tidak lepas ya. Semua mayoritas dari dulu sampai sekarang, mau yang jadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu memang rata-rata muslim. Jadi saya setuju Ajire tadi, tapi muslimnya itu harus bersifat individu, pribadi ya. Saya kira memang disinilah peran ulama untuk mengimplementasi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya. Jadi yang paling penting itu sebetulnya di sana adalah merdeka itu rakyatnya harus cerdas. Karena dengan kecerdasan itu pasti akan memperbaiki kehidupannya. Nah, cerdas sendiri itu bisa dua makna ya, dua makna yang di dunia atau makna yang sesungguhnya adalah orang cerdas itu adalah orang yang melakukan sesuatu bukan cuma di dunia tapi dia akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dikerjakan di dunia itu. Jadi saya kira di sini pentingnya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu perlu kita urai kembali. Apa saja yang harus diwujudkan oleh bangsa ini, atau katakanlah struktur apa yang harus kita gunakan untuk membuat bangsa ini cerdas, sesuai cerdas yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang betul kita sudah terlepas dari penjajahan fisik, tapi fakta yang ada itu kan tadi sudah disampaikan oleh Bang Kakban, itu negeri yang tidak ada yang melampauinya lah kekayaannya, sumber daya yang dimiliki, iklimnya, wilayah yang strategis, itu nggak ada yang orang tidak mengimpikan hidup tinggal di Indonesia itu. Tapi faktanya dengan setelah Indonesia merdeka ini, kenapa kok justru tidak berpihak untuk rakyatnya, tapi justru katakanlah legalisasi atau undang-undang yang diterapkan itu malah hanya bisa diakses oleh pihak bukan kita tapi malah orang asing. Nah ini saya anggap suatu hal yang belum mencapai apa yang disebut dengan kemerdekaan. Mestinya apapun yang dianugerahkan oleh Allah sebagai rasa syukur itu betul-betul kita bisa nikmati dan kita untuk membawa kesejahteraan. Kemudian yang berikutnya, saya kira memang perlu ada satu ruang ya, ruang yang suatu sistem yang bukannya anti kritik. Justru kalau dalam sistem Islam itu harus ada pihak yang melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan itu. Nah, oleh karena itu kayaknya perlu ada suatu kesepakatan atau katakanlah ruang yang sangat baik, karena Indonesia masih belajar ya, katakan Pak Bang Kakban tadi baru 80 tahun ya. Jadi perlu ini harus terus mencari suatu sistem yang bagaimana wilayah kebenaran yang hakiki itu bisa
bahas di wilayah-wilayah manapun, baik di ruang privat maupun di ruang publik itu sangat terbiasa. Karena apa? Karena masyarakatnya udah cerdas. Dengan begitu saya yakin kita betul-betul akan mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Baik, Ustadz Imam, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh ketiga narsum kita bahwa kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam itu punya kontribusi yang sangat besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian kontribusinya juga besar pada saat setelah merdeka, tapi dari sisi dari sisi kemuslimannya saja, belum dari sisi aturan Islamnya. Nah, saya ingin lebih tajam lagi kepada Pak Kaban karena beliau juga seorang praktisi. Beliau juga Dewan Suro di Partai Umat. Dari sisi partai-partai yang berbasis kaum muslimin, Bang, apakah sudah mampu menjadi representasi aspirasi umat Islam yang tadi Abang sebut sebagai mayoritas di negeri kita ini, Bang? Ya, memang kita kaum muslimin ya ini memang perlu diedukasi. Ya, perlu ada tarbiyah. Nah, ada tarbiyah, ada proses pembelajaran bahwa untuk mewujudkan kemakmuran, ya, untuk tegaknya hukum dan keadilan, dan kemudian keterjaminan kehidupan, ya, secara spiritual dunia maupun untuk akhiratnya, itu tidak boleh ada pemisahan. Ini tadi itu masalah penjajahan tadi ini. Ya. Jadi setiap Muslim itu mesti terbangun, terrekonstruksi bahwa tidak ada pemisahan antara urusan politik dengan urusan agama. Artinya semua kaum muslimin perlu menyadari bahwa mengurus negara ini perlu keimanan, perlu keyakinan, perlu ketaatan, perlu ketundukan, perlu kepatuhan kepada apa yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah itu. Sehingga kita membangun negara ini spiritnya adalah ibadah. Jadi dengan demikian, kalau spiritnya ibadah, bahwa kita libatkan Tuhan, kita libatkan Allah di dalam membangun negara dan bangsa ini. Nah, filosofi ini kan beda. Ya. Nah, filosofi ini apakah sudah dihayati oleh seluruh kaum muslimin? Ya, karena kenapa kita seperti sekarang ini, kita betul lepas dari penjajahan asing, tapi cara berpikir. Nah, cara berpikir kita, cara berpikir kolonial. Dan pelaksanaan kebijakan kita pun baru 80 tahun ini masih cara-cara kolonial yang diberlakukan. Kita belum berani melakukan terobosan-terobosan. Nah, ini semua ada jalur-jalurnya. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan hari ini untuk ikut terlibat dalam kekuasaan. Ya mau tidak mau kita bangun kekuatan partai politik. Ya. Nah, persoalannya adalah hari ini semangat sekularisme, memisahkan urusan agama dengan urusan negara itu sangat dominan. Semakin kuat. Jadi kita masih perlu menyadarkan itu, sehingga kekuatan-kekuatan politik Islam, politisi-politisi Muslim ini semangatnya ada, tapi dengan masyarakat itu belum terlalu nyambung. Dan kemudian memang disinilah diperlukan tadi semangat iktisom, ya, bagaimana kita mencari titik-titik persamaan antara satu kelompok kekuatan-kekuatan Islam agar supaya bisa ikut terlibat di dalam membangun bangsa ini. Saya kira udah ada kok contoh. Katakanlah dulu ketika Indonesia pecah sebagai Republik Indonesia Serikat. Nah, muncul figur tokoh nasional, tokoh pada waktu itu masih sangat muda, ya kan, belum 40 tahun umurnya, ya, Bapak Dr. M. Natsir, Pak M. Natsir kan. Nah, dengan situasi yang waktu terpecah-pecah menjadi negara-negara negara-negara federal, ya, Federasi, ya. Negara-negara kecil. Negara-negara kecil, Ya. dia tampil kembali untuk mengajak cita-cita kemerdekaan kita adalah Indonesia Merdeka. bersatu. Kesatuan. Nah, jadi sehingga siapakah yang menjadi bapak pemersatu Indonesia setelah kemerdekaan? Ya M. Natsir seharusnya.